Kon. Iya, waktu itu kami sedang di California. Oh ya? Pak, ini loh Pak, teman El yang pernah El ceritakan itu. Furkon. Selamat malam, Pak. Mari Om, yuk. Permisi, Pak. Gimana Pak? Iya. Azam? Azam! Sebentar, Pak Ali. Azam! Furkon. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kamu makin hebat saja, Fur. Biasa saja. Kelihatannya kamu makin dekat dengan Pak Dubes. Oh iya, bagaimana S2-mu? Bulan ini insya Allah sidang menokasa. Datang dong, Sam. Biar Ana lebih pede. Insya Allah. Oh iya, Pak Dubes katanya puas dengan ikan bakar kamu. Luar biasa. Alhamdulillah. Tadinya aku mau nyapa kamu, tapi nggak enak. Kita kan beda orbit. Apanya? Biasa aja kan? Selamat, Sam. Ana yakin antum bisa menjadi entrepreneur yang hebat. Amin ya Rob. Assalamualaikum. Mas Azam kok pulang duluan sih? Maaf, Mbak. Tadi saya lelah sekali. Ya seharusnya Mas Azam bilang dong. Anyways, thanks banget ya. Om Junaidi dan Papa sangat puas. Ikan bakarnya mantap katanya. Aku udah dapet pujian. Syukurlah. Mas Azam, Ya? sebetulnya aku mau ngasih Mas Azam hadiah spesial yang aku janjikan waktu itu. Tapi Mas Azamnya udah keburu pulang. Hadiah apa? Mau tahu? Ciuman spesial. Hadiah yang gak bakal Mas Azam lupakan seumur hidup. Sebuah French kiss. Maaf, Mbak. Itu bukan hadiah, tapi musibah. Musibah. Mas Azam bisa jelaskan kenapa itu musibah? Halo? 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 Damn. Berani-beraninya ya nutup telepon aku. Bapak ini cuma kasih saran. Sebaiknya Mas Azam itu ndak usah neko-neko jatuh cinta sama Eliana. Dan membayangkan dalam mimpi juga ndak usah. Loh, kenapa, Pak? Ya ndak cocok. Orang yang mau menikah itu kan harusnya kan sama pandangan hidupnya, seleranya. Ya kan, supaya tentrem rumah tangganya. Soal hukum agamanya kan Mas Azam lebih tahu. Sudah berapa lama Pak Ali jadi supir keluarga Pak Dubes? Sebelum Pak Alam ini jadi dubes lah. Jadi sudah tahu sifat dan tabiatnya Eliana. Nggak cocok sama Mas Azam. Tapi Eliana kalau pakai jilbab cantik loh, Pak. Nicole Kidman juga kalau dikasih jilbab cantik. Bukan sekedar berjilbab seperti itu kan yang cocok untuk jadi istri Mas Azam. Sebenarnya saya tuh ingin menjodohkan Mas Azam sama putri dari guru ngaji saya. Namanya Ana Altofunisa. Yaitu mahasiswi S2 Kuliatul Banat di Al-Azhar Kairo. Saya belum pernah dengar nama itu, Pak Ali. Padahal hampir semua mahasiswa Kairo asli Indonesia saya kenal. Lah ya iya, wong S1-nya diambil di Kuliatul Banat Al-Azhar Alexandria sini. S2-nya baru dia ngambil Kuliatul Banat di sana, Kairo. Nah, dia itu orangnya anggun, solehah,
putri dari kiai yang tawadu dari Wangen, Polan Harjo. Saya tahu daerah itu, Pak Ali. Malah tidak terlalu jauh dari desa saya. Namanya Kiai Lutfi Hakim. Nah, beliau itu pengen anaknya segera menikah. Nah, saya pikir yang cocok sama dia itu sampean ini, Mas Azam. Sudah lamar sana sebelum dikhitbah sama orang. Waduh, kayaknya agak berat, Pak Ali, kalau harus pulang ke Indonesia. Baru kemarin saja saya ngirim biaya buat Bu E dan adik-adik saya di Indonesia. Oh, kamu bisa melamar di sini. Ada saudaranya Kiai Lutfi itu yang sedang mengambil S3 di sini. Namanya Ustadz Mujab. Kenal? Wah, kenal sekali itu, Pak. Beliau langganan tempe saya. Saya juga sering silaturahim ke rumahnya. Tapi masalahnya apa pantas mahasiswa penjual tempe dan bakso macam saya melamar putri seorang kiai? Kamu kok jadi rendah diri begitu sih? Kiai Lutfi itu orangnya itu ikhlas. Dia enggak memikirkan soal harta, enggak. Misto, coba. Pak Ali lapar. Kita cari Tok Mia Bilbet yuk. Ayo. Cazam! Cazam! Sampean dicari sama Mbak Elena, Cak. Kalau dari nada suaranya, sepertinya dia marah Mbak sampean. Temui saja lah, Cak. Minta maaf kalau punya salah. Minta maaf untuk apa? Mungkin sampean ada salah omong yang sampean tidak sadar. Kan bisa. Minta maaf gak ada ruginya, Cak. Daripada dia marah terus, bisa gawat bisnis kita. Mimi, takut sekali kamu rezeki kamu terancam. Eliana kan marah sama aku. Nggak begitu, Cak. Kamu tahu nggak? Marahnya pejabat sering bikin susah rakyat. Eliana kan bukan pejabat. Bapaknya kan pejabat. Kalau dia minta kita ditendang kita. Bisa pulang Pamekasan saya. Betul nggak, Pak Ali? Ya mboh, itu kan pendapatmu. Nanti aku temui dia. Kamu mau kemana? Berenang, Bos. Omongan si Madura itu ada benernya loh. Eliana tuh kelihatannya marah. Tapi marahnya kenapa ya enggak tahu. Kamu ngalah aja. Saya sih mau saja, Pak Ali. Asal tidak sampai menurunkan harga diri. Kamu tahu sendiri kan, Elena bicaranya selalu belak-belakan. Dia bilang ingin punya suami yang dapat membimbingnya. Dia juga sudah bicara jujur tentang bekas-bekas pacarnya. Baguslah. Dia mengaku sudah 5 kali ganti pacar. Pertama, waktu SMA di Jakarta. 4 kali waktu kuliah di Perancis. 2 pacar terakhirnya itu orang bule. Astagfirullahaladzim. Elena sadar tidak cocok dengan gaya hidup mereka. Jujur aja, Zam. Aku tertarik sama dia bukan semata karena kecantikannya. Tapi potensi yang ada dalam dirinya. Jika kita arahkan ke jalur yang benar, aku yakin bisa sangat bermanfaat bagi umat. Potensi apa misalnya? Tahu sendiri dong, tulisan dia dalam bahasa Inggris dan Prancis. Jago banget. Dia juga punya pesona kartisan. Kalau kita manfaatkan untuk dakwah, dampaknya akan dahsyat, Sam. Sekarang, dia main sinetron di Jakarta. Aku yakin bisa kita jadikan sebagai tokoh panutan. Bagaimana kalau yang terjadi justru sebaliknya? Kamu sudah benar-benar kenal siapa Eliana? Tapi aku yakin dia punya kesungguhan untuk baik. Dan akan menjadi lebih baik jika ditangani oleh orang yang mampu membimbingnya. Konsep tobat dan hidayah kan begitu, Zam. Lalu yang kau bingungkan apa? Kelihatannya kamu sudah memilih. Kamu sudah mantap. Masalahnya, aku sudah terlanjur melamar salah seorang mahasiswi kuliah Turban Al-Azhar. Tapi sampai sekarang dia belum kasih jawaban, Zam. Dia juga cantik sekali, Zam. Kalau aku batalkan, bisa dicap aku gak konsisten dan mempermainkan anak orang.
Tapi aku juga nggak bisa menunggu terlalu lama, Zam. Siapa sih yang bisa menolak lamaran pemuda tampan kandidat Master Cairo University? Kamu belum tahu siapa gadis yang kulamar itu. Anggun sekali, Zam. Ya, istighfarlah. Minta petunjuk Allah. Jelas. Ngomong-ngomong Eliana pulang ke Kairo ke rombongan. Titip ya. Sebenarnya aku mau nanya sama Mas Azam. Kenapa sih waktu itu Mas Azam bilang kalau mendapatkan sebuah French kiss itu sebuah musibah? Gini loh Mbak El, setiap orang pasti punya prinsip dalam hidupnya. Biasanya kan berdasarkan apa yang dia yakini kebenarannya. Betul kan Mbak El? Iya. Prinsip hidup saya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam agama kita, masalah kesucian itu sangat diutamakan. Nah, itu terbukti kenapa pelajaran pertama dalam buku-buku fikih adalah bab Toharo tentang bersuci. Agar penganutnya selalu menjaga kesucian lahir maupun batin. Di antara kesucian-kesucian yang dijaga adalah kesucian antara hubungan pria dan wanita. Kalau saya melakukan ciuman dengan wanita yang tidak halal bagi saya, berarti kan saya telah menodai kesucian saya sendiri dan juga menodai kesucian wanita itu kan? Maaf Mbak El, itu adalah musibah bagi saya. Mungkin orang akan mengatakan saya kolot, kampungan, tidak jamani, bahkan primitif sekalipun, saya tidak peduli. Saya bahagia dengan apa yang saya yakini kebenarannya. Mbak El kan pernah studi di negeri orang yang sangat mengagungkan kebebasan. Saya yakin Mbak El pasti bisa menghargai pendapat dan keyakinan saya. Thanks ya. Di antara kesucian-kesucian yang dijaga adalah kesucian antara hubungan pria dan wanita.